sehingga BKKBN itu menyimpulkan itu Mhm. usia ideal untuk menikah pada perempuan 21 minimal tahun. 21 tahun. Untuk laki-laki 25 tahun, Mbak Oh, untuk Kiki. laki-lakinya 25 Iya. tahun. Juga bisa mengedukasi, mengkonseling Mhm. temannya sendiri, Heeh supaya heeh. temannya yang tadinya mungkin sibuk pacaran nih, Iya, oh nggak heeh. seperti itu. Memang, di usia remaja itu hormonnya sudah naik Iya, ya, Bu Risma ya. dia memang hobi curhat, tapi Heeh, mereka gitu. kadang mau curhat dengan Kampung KB atau Keluarga Berkualitas menjadi program inovatif yang strategis dalam mensejahterakan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Pagi ini kita telah kedatangan narasumber dari BKKBN, Ibu Dr. Risma Mulia, SPSI MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan Ibu Adita SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar tentang kampung keluarga berkualitas. Di mana akan kita bahas dalam acara podcast DP3AP2 bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risma, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu, tanya-tanya tentang Kampung KB. Saya sedikit pernah dengar tentang Kampung KB ini ya Bu ya, di mana Kampung KB ini kan kampung keluarga berkualitas. Nah itu yang dimaksud dengan kampung keluarga berkualitas itu seperti apa ya Bu? Ya baik Mbak Kiki, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kampung keluarga berkualitas itu adalah wilayah setingkat desa ataupun kelurahan di mana di dalam wilayah tersebut adanya integrasi penguatan institusi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian tujuan akhirnya Mbak Kiki adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber Seperti daya itu. manusia, tetap Iya, ujung-ujungnya ke kualitas, untuk meningkatkan iya, kualitas kualitas sumber daya manusia. manusia. Iya, seperti itu. Baik, Ibu Adita ya, hingga hari ini berapa jumlah capaian pembentukan kampung keluarga berkualitas seprovinsi Jambi ini Bu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Kiki. Alhamdulillah ya, di tahun 2023 kita sudah sangat masif pembentukan kampung KB-nya sudah di atas 1.500. Jadi sampai hari ini kita sudah terbentuk 1.538 kampung keluarga berkualitas, dan artinya dari 1.585 desa kelurahan yang ada di Provinsi Jambi sudah di atas 96% sudah terbentuk. Cukup banyak ya. Menjadi kampung keluarga berkualitas. Begitu Mbak. Iya, terima kasih Bu Adita. Bu Risma nih, kalau untuk regulasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas itu sendiri di Provinsi Jambi ini, apakah sudah ada payung hukum yang cukup tegas dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kampung KB ini sendiri, Bu? Ya, alhamdulillah untuk Provinsi Jambi ya kita sudah punya instruksi gubernur nomor 3 tahun 2023. Jadi instruksi ini tentang bagaimana optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Jadi Mbak Kiki, salah satu amanatnya adalah integrasi kemitraan lintas sektor. Jadi ada 13 lintas sektor yang harus bersama-sama konvergensi untuk penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Cukup luas berarti ya Bu. Mungkin di situ ada Dinas Kesehatan, Pendidikan, PUPR, termasuk BP3, sama-sama kita membangun kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas. Ya, bicara tentang keluarga berkualitas nih Bu, kampung keluarga berkualitas. Yang namanya kampung keluarga berkualitas, apakah itu hanya di desa-desa atau di kota pun tapi dinamakan kampung keluarga berkualitas seperti itu Bu? Ya baik, jadi di sini kita kuncinya adalah wilayah setingkat desa kelurahan, artinya di kota pun harapannya setiap desa kelurahan itu harus menjadi kampung keluarga berkualitas, sebagaimana amanat dari Inpres nomor 3 tahun 2022, tiap desa kelurahan harus menjadi kampung keluarga berkualitas. Artinya ketika di Jambi ada 1.585 desa kelurahan, termasuk di dalamnya ada pemekaran di kota Jambi dan Tebo, itu semuanya di akhir 2024 menjadi kampung keluarga berkualitas. Berarti sudah label ya Bu ya, kampung keluarga berkualitas itu sudah menjadi label gitu. Iya. Baik, terima kasih. Bu Adita, ini kan saya pernah sedikit punya pengalaman nih tentang Kampung KB. Kampung KB yang dia bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan dan PLKB yang di desa. Nah, itu kan ada kegiatan di situ melibatkan duta genre anak-anak remaja. Nah, itu
buat apa itu Bu dilibatkan anak-anak remaja itu ke Baik. dalam program Kampung KB ini? Iya. Jadi sebenarnya dan kegiatan dari Kampung KB itu sendiri itu sebenarnya kegiatannya seperti apa gitu? Oh iya. Baik Mbak Kiki, jadi sebenarnya sebutan kampung keluarga berkualitas itu bukan semata-mata predikat yang diberikan oleh desa, Iya. tetapi memang suatu harapan. Desa itu suatu saat ke depannya masyarakatnya menjadi masyarakatnya berkualitas. Nah, di antara program kegiatan yang ada di Kampung KB yaitu pemberdayaan atau peningkatan ketahanan remaja. Ketahanan Nah, remaja, itu iya. melalui Duta Genre tadi. Jadi dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan tadi melalui Posyandu Remaja dengan melibatkan duta-duta generasi berencana tadi, harapannya angka pernikahan usia muda, kemudian kelahiran masih di bawah umur itu juga akan menurun. Nah, itu jadi merupakan tujuan dari kampung keluarga berkualitas tadi. Jadi intinya di kampung keluarga berkualitas ini lebih sifatnya kegiatan kelompok kemasyarakatan yang menguatkan dan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Jadi Salah ada satunya perubahan remaja tadi iya, ya. benar. Jadi Untuk remaja membantu juga. mengedukasikan Benar, atau Mbak Kiki. mensosialisasikan tentang keluarga berkualitas ini tadi. Iya, benar Mbak Kiki. Jadi harapannya dengan peningkatan usia perkawinan tentunya angka kematian ibu juga akan menurun. Angka kematian bayi juga seperti itu akan menurun. Gitu Mbak Kiki tujuannya. Benar sekali ya. Iya. Itu berarti kan satu prinsip dengan OPD lain untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Karena konsepnya kalau terlalu banyak melahirkan anak itu kan beresiko pada kematian ibu dan juga kematian bayi Iya, seperti itu ya Bu benar. ya. Iya, Terima benar, kasih Bu Adita. Mbak Kiki. Ibu Risma, ini Bu, kalau untuk Kampung KB ini kan ini kegiatan yang sangat bagus sekali nih Bu ya, kegiatan yang melibatkan berbagai macam lintas sektor. Nah, untuk kegiatan Kampung KB sendiri ini apakah sudah pernah mendapatkan apresiasi? Seperti apa Bu apresiasinya? Kita alhamdulillah untuk tahun 2023 BKKBN dalam hal ini Kampung Keluarga Berkualitas yaitu Kampung Keluarga Berkualitas Permata ya. Iya, Kampung Keluarga Permata. Itu di Desa Parit di Kabupaten Muaro Jambi. Kita berhasil mendapatkan inovasi CSR. Inovasi Kampung Keluarga Berkualitas inovasi CSR di tingkat nasional. Di tingkat nasional ya. Penghargaannya telah diberikan langsung ya kepada Ketua Kampung KB-nya ya Bu Dita ya di Hari Keluarga kebetulan di Palembang tahun 2003 di Palembang. Jadi mungkin harapannya nanti kampung KB yang lain itu bisa mengikuti ya, jadi bisa berbicara di tingkat nasional, bisa banyak lagi kampung KB kita yang kualitasnya meningkat dari dasar mungkin ya menjadi mandiri dan berkelanjutan. Karena memang untuk ikut apresiasi ini Mbak Kiki itu minimal klasifikasinya mandiri. Mandiri ya. Bisa ikut apresiasi. Ini kan sudah gencar sekali nih dari dulu program KB ini kan. Mungkin dari zaman saya belum lahir pun keluarga berencana tahun 74 ya sudah mulai itu. Saya belum lahir kan. Jadi benar. mungkin itu pun udah gencar sekali kan. Jadi sampai detik ini pun juga masih gencar. Cuman kalau dulu kan programnya 2 anak cukup. Nah, itu yang menjadi slogan dari dulu itu kan 2 anak cukup. Nah, kalau untuk sekarang ini kan dia sudah berubah menjadi keluarga berkualitas. Nah, apakah keluarga berkualitas itu membolehkan anak lebih dari 2, tapi yang seperti apa gitu Bu? Mungkin ini dikembalikan lagi ya karena hak reproduksi. Hak reproduksi, iya. Kita sudah membawa dari lahir. Hak asasi kita itu hak reproduksi. Namun ya ketika mungkin suatu keluarga itu punya strata ekonomi yang baik, cukup yang mapan. Karena kita kan tidak hanya secara memberi makan, tetapi kita banyak aspek-aspek yang harus kita penuhi. Pendidikan, gizinya, harus ini mungkin sandangnya seluruhnya harus kita cukupi untuk anak supaya memang berkualitas. Tetapi ketika mungkin strata ekonomi kita itu prasejahtera, mungkin kita harapkan memiliki anak ya Bu Adita ya mungkin 2 anak itu akan lebih baik. Laki-laki sama saja. Mungkin itu kan salah satu dari program percepatan penurunan stunting juga ya Bu ya. Karena kan dengan kalau seperti yang Ibu bilang tadi, kalau yang mereka tergolong dari keluarga prasejahtera dan mereka memaksakan untuk memiliki keturunan yang banyak, mungkin kan dari segi gizi, pendidikan mereka kurang dan belum terpenuhi sehingga itu bisa menyumbang stunting juga ya Bu ya. Jadi memang kelahiran prematur seperti menikah
Tapi Iya. untuk perempuan itu Oh, memang oh, resiko oh. untuk melahirkan anak sapi itu jauh lebih besar. Iya. Hmm. Karena kan dari kalau dari BKKBN itu standarnya perempuan itu menikah di atas 21 tahun ke atas. Ya, Benar ya, Bu ya? usia idealnya. Untuk karena di usia itu organ reproduksinya sudah lebih matang untuk dibuahi seperti itu, Bu ya. Iya, Terima benar. kasih. Bu Risma, kan dinas kami nih, Dinas Perlindungan Anak, kan ada undang-undang usia anak itu dari 0 sampai 18 tahun. Dan undang-undang usia pernikahan itu dimulai dari usia 19 tahun. Nah, tapi saya tadi agak sedikit tergelitik ya mendengar Ibu mengatakan bahwa kalau target di BKKBN itu usia 21 tahun yang baru siap untuk menikah. Itu kenapa harus 21 itu, Bu? Ya, baik. Berdasarkan penelitian ya Mbak Kiki ya, kalau usia minimal untuk melahirkan dan memiliki anak itu mengalami proses reproduksi itu minimal pada usia 21 tahun. Mengapa demikian? Karena memang ketika kita hamil dan melahirkan anak kurang dari 21 tahun, artinya resiko-resiko kesakitan dan kematian baik pada ibu maupun janinan Pada itu akan lebih tinggi. Seperti itu. Sekarang angka kematian anak dan ibu itu masih harus kita tekan. Untuk kematian bayi itu masih sekitar 17 per 1000 kelahiran hidup. 17 per 1000. Iya, sementara Tinggi untuk ya, Bu, ya? angka untuk kematian bayi ya, itu AKB-nya itu 17 per 1000 kelahiran hidup. 17 Sementara per 1000 untuk angka kelahiran kematian ibu, AKI-nya ya itu masih Angka kematian 177 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya ini harus ditekan. Salah satu penyumbangnya adalah usia menikah yang sangat kecil ya, minim ya, kurang dari 21 tahun. Ya, kurang dari 21 tahun. Kenapa demikian juga? Karena pada usia kurang dari 21 tahun itu kita seorang perempuan itu masih dalam masa pertumbuhan. dalam pertumbuhan, Ketika masa ya. pertumbuhan sudah hamil, melahirkan, masa pertumbuhan masih tetap membutuhkan nutrisi gizi. Iya. Ketika dia sudah hamil, artinya ada persaingan antara ibu dan janinnya untuk mendapatkan gizi. Seperti itu. Ketika sudah diambil oleh anaknya persaingan untuk mendapatkan kalsium, pada si ibu juga itu pertumbuhan tulang tidak akan tumbuh lagi. Itu satu. Ketika dia melahirkan itu terjadi probekan yang lebih besar, pendarahan yang lebih banyak. Karena apa Mbak Kiki? Karena panggulnya belum siap, masih sempit seperti itu. Jadi dari asupan gizi juga terjadi persaingan antara janin dan ibu untuk sama-sama mendapatkan gizi. Kemudian dari ketika proses melahirkan juga seperti itu ya, terjadi probekan, kemudian pendarahan, dan juga ketika umur 21 tahun Mbak Kiki itu masih dalam masa remaja akhir ya. Artinya juga mungkin masih labil. Ketika terjadi pernikahan, secara emosional juga anak belum, kecil sudah punya anak. Artinya dia harus mengasuh anak. Mungkin tingkat depresi, kesedihan, kekecewaan akan lebih banyak. Bisa jadi juga ketika dia menikah, suami atau dia juga tidak bekerja, itu juga artinya secara finansial mereka nggak kokoh ya, belum ada pendapatan. Mungkin juga dengan belum ada pendapatan, pertengkaran, perceraian juga akan lebih tinggi. Mungkin itu. Jadi dampak-dampak mungkin jangka pendek maupun jangka panjang itulah yang harus kita cegah. Sehingga BKKBN itu menyimpulkan itu usia ideal untuk menikah pada perempuan minimal 21 tahun. Untuk laki-laki 25 tahun Mbak Kiki. Untuk laki-lakinya 25 tahun. Secara fisik mungkin, secara emosi, finansial itu sudah mapan. Seperti itu mungkin. Kalau 21 tahun bahkan kan ada yang masih kuliah seperti itu kan. Jadi memang ada masa remaja yang diperpanjang, ada masa remaja yang diperpendek. Ketika diperpanjang mungkin ketika lebih dari 24 tahun dia masih kuliah, itu namanya masa remaja diperpanjang. Masa remaja diperpanjang. Jadi memang fokus dulu dong, fokus dulu untuk berkarir, untuk bersekolah, mendapatkan pekerjaan lebih matang, baru mungkin ada penyiapan berkeluarga. Kita ada PUP, pendewasaan usia perkawinan. Jadi memang kita memberikan informasi KIE kepada anak remaja kita bahwa menikah itu minimal 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga nanti ketika mereka memiliki generasi adalah generasi yang memang benar-benar berkualitas ya, Bu, ya. Anak-anak yang sehat seperti itu. Saya mau tanya juga nih Bu, kalau seandainya ada yang menikah di bawah usia 21 tahun untuk yang perempuan, karena kan yang hamil dan melahirkan itu kan perempuan, itu dampaknya apa Bu untuk jangka pendek dan jangka panjang? Ya mungkin ketika memang nggak bisa lagi kita elakkan dia menikah kurang dari 21 tahun, misalkan dia memang belum hamil ya kondisinya, mungkin karena kan secara undang-undang pernikahan itu kan umur 19 tahun sudah boleh menikah gitu kan. Jadi mungkin kita anjurkan, kita
konseling mungkin untuk pakai KB ya Bu Dita ya, Oh untuk gitu. pakai KB. Jadi mereka menikah setelah itu ber-KB gitu Iya, ya? untuk pakai KB, jadi nanti ketika udah siap ya Bu Dita ya, secara Heeh. biologis mungkin lebih dari 21 tahun mungkin bisa hamil dan memiliki anak. Harapannya memang secara biologis case flow-nya sudah cukup matang seperti Itu itu. tidak beresiko Bu, misalkan dia kan baru menikah, belum pernah mengalami kehamilan, langsung diberikan kontrasepsi, apakah itu tidak mempengaruhi nanti dia akan sulit untuk hamil atau bagaimana Bu? Tidak, Oh tidak tidak ada, ya, itu tidak hanya ada. sebagai Untuk menunda ya, untuk menunda saja, menunda. karena Ya. kan Untuk konsepnya alat kontrasepsi ini kan memang menunda, bukan Iya, mencegah ya Bu bukan ya? mencegah. Jadi memang dari bulan madu menjadi tahun madu ya Bu Oh Dita bulan ya. madu menjadi ya Ya tahun kita madu. cegah aja Ya. ya, mungkin ya mencegah hal-hal seperti mungkin resiko stunting, kemudian Heeh. mungkin kesakitan, kematian pada Iya. ibu dan janinnya Ya seperti ujung-ujungnya itu. kan ke stunting juga karena dia Iya, kan pertumbuhannya terhambat kalau di iya, bawah usia 21 tahun dia sudah menikah, iya. sementara dia masih masa pertumbuhan, tapi dia sudah mengalami kehamilan Hmm. sehingga pertumbuhannya terhambat, itu akan menyumbang stunting juga Iya, berarti ya Bu ya? benar. Itu kenapa BKKBN Iya, menerapkan menikah pada usia perempuan itu 21 tahun. benar. Baik Sobat DP3AP2, jadi sedikit ilmu yang kita dapat nih bahwa kenapa BKKBN itu membuat angka 21 tahun baru perempuan itu boleh menikah, karena di usia 21 tahun secara reproduksi kesiapannya sudah sangat matang. Kalau di bawah 21 tahun anak-anak itu masih masa pertumbuhan. Di masa pertumbuhan ketika mereka sudah mengalami kehamilan, itu akan beresiko menyumbang anak-anak yang beresiko stunting ya Bu ya. Bu Adita, tadi kan kita udah banyak nih dengar cerita dari Ibu Risma tentang generasi yang menciptakan generasi-generasi yang tangguh nih, itu sangat menarik sekali. Nah, Ibu Adita sendiri kan berkecimpung langsung di lapangan ya, Iya, tentang kampung keluarga berkualitas. Apakah ini masuk dalam program kampung keluarga berkualitas ini? Iya. Baik gini Mbak Kiki. Jadi di masyarakat itu kan beragam, mulai dari bayi, remaja, lansia gitu kan. Jadi memang sebagai salah satu sasaran program kampung keluarga berkualitas, remaja juga termasuk ya. Jadi di situ di kampung keluarga berkualitas BKKBN mengembangkan program kelompok kegiatan atau yang disingkat dengan POKTAN dengan sasarannya remaja. Ada dua Mbak Kiki. Yang pertama Bina Keluarga Remaja atau BKR, di mana itu merupakan kelompok kegiatan yang melibatkan orang tua yang memiliki remaja. Nah, di situ di kelompok kegiatan tersebut para ibu, para orang tua itu diajarin bagaimana berkomunikasi dengan remaja, bagaimana bisa mendidik remaja dengan baik, karena ternyata tingginya angka perkawinan usia muda itu juga salah satunya penyebabnya orang tua Mbak Kiki. Jadi di BKKBN punya program namanya BKR atau Bina Keluarga Remaja. Terus yang kedua dengan sasaran remajanya sendiri ada Pusat Informasi Konseling Remaja atau yang disingkat dengan PIK Remaja. Jadi di kelompok kegiatan PIK Remaja tersebut dikumpulkanlah para remaja di mana ada pendidik dan konselor sebayanya juga. Jadi ternyata kan remaja itu lebih senang kalau bercerita dengan sesamanya. Jadi ada konselor sebaya tadi. Jadi di BKKBN bertugas memberikan orientasi juga untuk para pendidik dan konselor sebaya supaya juga bisa mengedukasi, mengkonseling temannya sendiri, supaya temannya yang tadinya mungkin sibuk pacaran nih, enggak seperti itu. Memang di usia remaja itu hormonnya sudah naik ya Bu Risma ya. Dia memang hobi curhat, tapi mereka gitu. kadang mau curhat dengan orang tua, kadang kan agak segan gitu. Benar, makanya dikembangkanlah kelompok kegiatan di mana para remaja itu dilibatkan. Nah, tadi yang Mbak Kiki juga sebutkan terkait duta generasi berencana, salah satunya peran fungsinya seperti itu. Dia mengedukasi para remaja yang ada di desa, di sekitarnya untuk bagaimana mengembangkan bakat potensinya, menghabiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang positif Mbak Kiki. Jadi yang tadinya kepikiran untuk menikah atau melakukan perilaku yang menyimpang itu jadinya tidak ada lagi, karena mereka saling support, saling mendukung, saling bisa mengedukasi, memberi pengetahuan kepada sesamanya. Seperti itu Mbak Kiki. Ini sebenarnya menarik sekali ya Bu Risma, Bu Adita. Yang saya dengar dari cerita Ibu Risma tadi, Ibu Adita,
saya rasanya wah ini kalau memang program ini berjalan dan seluruh 11 kabupaten kota sudah menerapkan ini semua, rasanya pelayanan UPTD PPA terancam tutup kayaknya nih Bu. Soalnya selama ini kan banyak keluhan-keluhan dari apa namanya klien itu kan yang datang tentang kekerasan terhadap perempuan, pelecehan terhadap perempuan segala macam. Tapi kalau dengan adanya program yang semenarik ini sampai melibatkan anak-anak remaja, bahkan orang tua si remaja ini pun juga dilibatkan, rasanya mudah-mudahan akan tidak ada lagi nih kekerasan terhadap perempuan. Bicara tentang remaja ini kan sangat menarik karena seperti yang Ibu Adita bilang, anak remaja ini kan dia kan secara emosional mereka kan masih labil, mereka masih mencari jati diri dan mereka juga curhat itu seperti yang Ibu Adita bilang, dia lebih mencari teman sebaya, karena mereka lebih nyaman kan kalau ngobrol sama teman sebaya. Padahal sebenarnya yang lebih aman itu mereka itu curhatnya harusnya dengan orang tuanya sendiri, ke si ibu. Nah, saya tadi kan ada dengar Ibu Adita bercerita kami melibatkan orang tuanya. Bisa diceritakan itu Bu seperti apa? Karena ini menarik sekali gitu kan, kalau memang karena dulu pernah ada juga dengar inovasi Makarena. Jadi Makarena itu mama-mama kader remaja milenial. Ya, saya pernah dengar itu di Batanghari. Nah, keren sekali. Nah, saya dengar Ibu Adita tadi kan bercerita bahwa kami melibatkan orang tua dan remaja. Itu seperti apa bentuk kegiatannya? Apakah itu sudah terbentuk dalam suatu inovasi atau program unggulan atau seperti apa? Ya, jadi Mbak Kiki di Bina Keluarga Remaja yang memang isinya sekumpulan orang-orang tua yang memiliki remaja. Jadi di situ ada kader, kita punya kader Mbak Kiki. Jadi di kader tersebutlah yang memberikan pengetahuan, wawasan dan materi kepada para orang tua yang memiliki remaja. Nah, dulu di tahun 2022, 2021 juga udah dikembangkan workshop 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Gitu. Jadi memang perlu banyak strategi ketika kita berbicara dengan remaja. Ternyata tidak mudah orang tua itu bisa membuka komunikasi yang baik dengan remaja. Untuk itu melalui Bina Keluarga Remaja tersebut, para orang tua diajari nih oleh para kader kita yang ada di seluruh desa tentunya, karena kan kampung KB kita ada di seluruh desa kelurahan, dengan adanya banyak kader, termasuk diantaranya kader BKR tadi, materi-materi terkait bagaimana berkomunikasi dengan remaja, bagaimana kita bisa menggali remaja itu bisa ngomong lebih dengan orang tua. Gitu ya? Iya, benar. Juga ada selain materi ada dikembangkan alat permainan edukasi orang tua, iya benar, orang tua dengan remaja semacam tadi. Kartu ataupun lembar balik ketika di situ ada pertanyaan. Jadi orang tua bertanya melalui kartu tersebut, terus anak menjawab dan sebaliknya. Anak juga boleh bertanya, orang tua menjawab. Jadi disimulasikan kepada orang tua bagaimana nih ada role play-nya Mbak Kiki. Nih saya pura-pura jadi remajanya nih, si ibu orang tuanya gitu. Jadi disitulah orang tua juga diajari ya kita untuk membangun chemistry antara bener, ibu dan anak tadi untuk ya. Bisa berkomunikasi dengan baik kepada para remajanya. Jadi ketika mereka sudah terbangun nih chemistry antara ibu dan anak tadi, jadi si anak tadi kan tidak ada rasa canggung, rasa segan untuk curhat sama ibunya. Benar. Kalau saya pribadi dulu waktu remaja, saya justru jarang curhat sama teman sebaya. Saya curhatnya sama ibu saya sendiri. Biar kena marah juga nggak peduli lah gitu kan, karena lebih ibu saya asik gitu kan, untuk ngobrol sama anak remaja itu asik. Jadi ketika saya lagi masa puber, saya ceritanya ke ibu saya. Kalau kita cerita sama orang tua sendiri kan tidak mungkin orang tua menjerumuskan. Tentu dia memberitahu yang sebaliknya, yang baik gitu kan. Kita udah ngobrol panjang lebar nih tadi ya Bu ya. Programnya menarik, bagus-bagus sekali. Jadi ngomong-ngomong Bu, saya mau tanya nih, itu dananya dari mana ya Bu? Iya, dananya kan, ya. Kan nggak mungkin kan kegiatan sebagus ini tidak menggunakan dana. Jadi itu kira-kira dananya dari mana itu Bu? Jadi memang benar Mbak Kiki, untuk penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ini banyak sumber dana yang bisa kita optimalkan. Mungkin bisa dari APBN juga provinsi, dari APBN. Walaupun mungkin ini sifatnya stimulan ya Bu Dita ya, tapi ini bisa memancing kemandirian dari masyarakat. Bisa juga ini ada BOKB juga untuk operasional di kampung KB, bisa untuk rapat juga. Kemudian mungkin sumber-sumber lain seperti CSR dari perusahaan itu bisa
dimaksimalkan ya, mungkin untuk pelatihan, untuk memberikan beasiswa kepada yang kurang mampu di kampung keluarga berkualitas. Bisa juga dari hibah mungkin ya Mbak Kiki ya, ada dari hibah, hibah ada juga boleh ya? monggo silakan. Kemudian dari swadaya masyarakat itu Swadaya juga. masyarakat. Nah, jadi memang banyak sekali sumber yang memang bisa dimaksimalkan untuk optimalisasi penyelenggaraan kampung KB. Jadi ya memang kalau dari pemerintah kita mungkin tidak bisa mencukupi semua, tetapi ada tanda dari pemerintah yang sifatnya itu sebagai stimulan. Iya, tapi kalau Ibu bicara tentang ada dana swadaya masyarakat, ada dana apa namanya tadi hibah juga, berarti itu masyarakat memang sudah mendukung program ini sehingga mereka kan jarang nih kalau mereka menganggap program ini tidak menarik, tentu mereka tidak akan ada dana hibah ataupun dana swadaya masyarakat. Kalau sudah ada dana hibah dan swadaya masyarakat, berarti mereka sudah memahami nih, wah ini bagus, kami dukung, sehingga mereka mau membantu dana. Baik sekali ya Ibu. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu. Kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi nih Bu ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup, sedikit saya ingin mendengarkan statement closing dari Bu Risma, sedikit aja Bu. Ya baik, jadi untuk penyelenggaraan Kampung KB ini memang harus ada integrasi ya dari seluruh lintas sektor. Mengapa demikian? Karena Kampung KB ini milik kita bersama. Artinya kita sama-sama membangun, karena kontribusinya pun akan kita sama rasakan, sama kita nikmati untuk semua masyarakat. Sesuai dengan SE Kemendagri ya Mbak Kiki ya, Kampung KB ini berkontribusi positif untuk penurunan stunting, untuk penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, untuk peningkatan kesertaan ber-KB, penurunan unmet need, dan untuk menurunkan kemiskinan ekstrim. Jadi ayo kita sama-sama bangun Kampung KB. Baik, terima kasih Bu Risma, Ibu Adita atas kehadirannya di podcast kami DP3AP2. Lain kali mungkin kita akan berbincang-bincang lagi. Sobat DP3AP2, sampailah kita di penghujung acara podcast kali ini. Sedikit saya tarik kesimpulan buat anak-anak remaja nih, yang generasi penerus bangsa. Jangan menikah di usia muda. Menikahlah pada usia yang sudah matang secara finansial dan secara reproduksi. Sekian podcast kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.